Okay, good morning everybody. How are you today? Mudah-mudahan baik semua ya. Mudah-mudahan tetap jaga kesehatan, masih ingat protokol kesehatan, tidak abai walaupun di sekitar kalian mungkin orang-orangnya sudah tidak peduli lagi misalnya, tapi kalian sebagai pelajar yang sudah tahu tentang berita, tentang info terkini, tetap lakukan protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, ingatkan orang-orang di sekitar kalian untuk tetap pakai masker, cuci tangan. Okay, we will start. I will start our lesson today by Panganjali Umat Om Swastiastu. Okay. Today, we are going to learn about chapter 3. Kalau waktu hari Senin kemarin, on Monday, we were all learning about congratulations, masih ingat ya, memberikan ucapan selamat. And also complimenting, yaitu memberikan kalimat pujian. Oke, tugasnya juga sudah ada di e-learning. Bagi yang sudah membuka, bahkan kemarin ada yang chat saya, nanyain ke saya, Bu, benar nggak jawaban saya seperti ini? Oke, sudah juga saya koreksi, sudah saya kasih tahu juga. Nah, sekarang we are going to learn about chapter 3. It will be about expressing intention. What is intention? Apa sih intention? Dari kalimat judulnya, mungkin kamu bisa menebak. You can guess what is intention. What are you going to do today? What are you going to do today? Kamu mau ngapain hari ini? Ya, jadi kurang lebih kalimatnya bermakna seperti itu. Jadi itu yang kalimat itu mengandung it contains about intention. Jadi menyatakan intention atau menyatakan planning. Nah, mungkin planning udah tahu ya. Wah, saya planningnya hari ini mengerjakan tugas e-learning misalnya housekeeping. Nah, planning apa? Rencana. Jadi, we are going to learn about how to express intention hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengungkapkan rencana atau kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, let's check it out on another screen. Next screen, silahkan bisa dilihat. Oke, if you think it is important, kalau kamu pikir ini penting untuk digunakan atau disimpan nanti untuk mengerjakan tugas e-learning, silakan di screenshot aja ya, atau di foto bagi yang menggunakan laptop, atau di pin screen saja di laptopnya, sehingga tidak usah mencatat. Dengan waktu yang only 35 minutes, kamu bisa dapatkan seluruh materi dari Bapak Ibu Guru. Oke, mungkin kalau 35 menit hanya kita ngomong seperti ini saja sambil melihat yang ada di depan, I think it's not enough, nggak cukup ya. Jadi boleh di foto atau di screenshot dulu. Oke, look at that. Definition. Definition itu definisi ya, artinya. An intention is a clear and positive statement of an outcome you want to experience. Jadi intention itu adalah sebuah statement, pernyataan, kalimat positif tentang apa sih yang mau kamu lakukan, apa sih yang kamu mau alami di masa yang akan datang. Tentu kalau udah rencana tuh pasti belum terjadi ya. Jadi udah tahu kan menggunakan tenses apa? Kalau yang sudah terjadi itu past tense. Past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, sedangkan di sini ini rencana belum terjadi, akan terjadi menggunakan kata kerja bentuk pertama. Pasti udah tahu perubahan kata kerja ya pada saat SMP. Language feature, jadi ciri-cirinya seperti apa ya? To express intention, jadi untuk mengungkapkan rencana, kita biasanya menggunakan one simple future tense. Nah, future itu masa depan ya, maksudnya akan datang maksudnya. Kemudian kita bisa menggunakan kata would like.
Kemudian yang ketiga, kita menggunakan would rather. I would like to explain one by one. Jadi akan saya jelaskan satu per satu. Jadi ada 3 cara. There are 3 ways, 3 cara ya, how to express intention. Ketika kamu mau mengungkapkan rencana atau planning, apa yang akan kamu kerjakan, itu kamu bisa gunakan 3 cara yang akan saya jelaskan one by one. AP2 nih Komang, jangan gitu dong. Senyum sedikit gitu. Nah, kalau cemberut-cemberut gitu kayaknya susah untuk dipahami ya jadinya ya penjelasan saya ya. Coba deh kalau happy and then relax, kayaknya lebih mudah deh untuk dipahami. Oke. Kita serius tapi santai. Jangan tertekan seperti itu wajahnya. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas. We will discuss one by one. Yang 10 AP4, 24 Setiawati, thank you ya. Sudah menggunakan maskernya. Sudah bareng-bareng. Terus sudah menggunakan masker. Thank you so much. Oke, next. Nah, bisa dilihat ya. Cara yang pertama, the first way, yang tadi kita bahas adalah simple future. Simple future itu pernah nggak dengar kata will? Nah, will itu kan berarti akan. Akan ya. I will go to my boyfriend's house. Nanti malam minggu, on the weekend, I will meet my boyfriends. Nanti weekend saya mau ketemu sama pacar saya. Jadi kamu menggunakan kata will, menyatakan rencana sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang tuh nggak harus tahun 2 tahun lagi ya, tapi besok pun masih bisa disebut masa yang akan datang. Oke? Yuk, lihat di depan. Definition. Simple future tense is the kind of tenses which is used to express or show a future action. Oke, jadi future action itu adalah tindakan apa yang kita lakukan in the future atau di masa yang akan datang atau di waktu yang akan datang. Or an action that will occur in the future atau kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Caranya bikin kalimatnya gimana dengan simple future? Tuh lihat yang di dalam kotak. Look at the green box. Bisa dilihat? Oke, sudah dilihat. S itu subjek ya. Tahu subjek kan? I, you, they, we, she, he, it. Nah, kayaknya kalau kalian udah dihafalin tuh udah di luar kepala, subjek apa aja gitu. I, you, they, we, he, she, it gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan subjek itu saya, aku, dia, mereka, kami. Nah, sama aja. Nah, caranya ada subjek ditambah kata shall, boleh juga kata will, ditambah kata kerja bentuk pertama. Gimana dong bikin contoh kalimatnya? Itu ada contoh kalimat 2 di bawah. We shall visit grandma's house this weekend. Minggu ini atau akhir pekan ini. Jadi belum terjadi ya. Anggap sekarang ngomongnya. Jadi akan mengunjungi rumah nenek itu di hari Sabtu lagi 2 hari. Jadi belum terjadi kan? Yes. We itu subjeknya. We shall visit grandma's house this weekend. Oke. Contoh yang kedua, itu salah tulis ya. Contoh yang kedua. Piknik harusnya dengan C di belakang. They will have a picnic in Bedugul next week.
minggu depan. Jadi hari Kamis depan, ngomongnya sekarang. You are speaking now. Kamu sedang bicara sekarang. Mereka bilang bahwa mereka akan piknik minggu depan. Jadi masih berupa rencana. Kejadian yang belum terjadi. They will itu yang harus digunakan. Have di situ adalah kata kerja pertama. Nah, sedangkan di nomor 1, kata kerja pertamanya adalah kata visit. We shall visit. Mungkin dalam hati ada yang bertanya, so what is the difference between shall and will? Apa sih Bu bedanya shall sama will? Dewi Aulia, next time pakai maskernya ya. Kalau udah berduaan ya. Berduaan sama pacar juga tolong maskernya digunakan sekarang. Ini juga Pande AP4 nomor 13. Walaupun saling punggung-punggungan kayak gitu, tetap ya maskernya digunakan ya. Oke, so what's the difference? Apa sih bedanya penggunaan shall dan penggunaan will? Shall itu digunakan untuk subjek I dan juga subjek we. Oke, subjek I dan subjek we menggunakan kata shall. Terus I nggak boleh pakai will? Boleh. Jadi shall itu khusus digunakan untuk subjek I saja dan juga subjek we. Tapi di luar daripada itu, we boleh kok dipasangkan dengan will. I pun boleh dipasangkan dengan will. Oke. Sampai di situ oke ya. Cara yang pertama menyatakan rencana dengan menggunakan simple future atau menggunakan kata shall atau kata will. Misalnya, kamu punya rencana hari ini akan mengerjakan tugas e-learning. Nanti sore misalnya. I will do my assignment on e-learning this evening. Saya akan mengerjakan tugas di e-learning sore ini. Terus besok karena udah nggak ada jadwal lagi live Zoom meeting, kamu mau melayangan gitu misalnya. Kamu bisa ungkapkan rencananya. I will play kite with my friends tomorrow. Saya akan main layangan besok sama teman-teman saya. Jadi itu menyatakan rencana yang belum terjadi. Oke, cara yang pertama okay for you. Cukup mengangguk aja kalau udah ngerti. Pande. Pande, P4. Kalau udah paham sampai di situ, cukup mengangguk saja. Sudah paham ya? Oke, thank you so much. Jadi cara yang pertama yang sudah biasa kamu dengar kata will. Jadi ingat ya, will itu berarti menyatakan rencana, kemudian diikuti kata kerja bentuk yang pertama. Besok misalnya mau masak, mau bikin nasi goreng karena nggak ada live Zoom, besok pagi-pagi mau bikin sarapan, nasi goreng misalnya. I will, atau ibunya yang mungkin mau masak, mother will cook fried rice tomorrow morning. Mother will cook. Cook itu kata kerja pertama, memasak. Mother will cook fried rice tomorrow morning. Jadi keterangan waktunya itu pasti besok, nanti sore, 2 hari lagi, tahun depan, 5 tahun lagi. Jadi yang belum terjadi. Oke, cara yang pertama saya rasa beres ya. Now look at the second way how to express intention. Selain menggunakan will tadi, kamu bisa juga menggunakan going to yang diikuti kata kerja pertama. V1 itu artinya verb. V-E-R-B. V-E-R-B. Itu verb, itu adalah kata kerja. Oke. Jadi verb one artinya atau
V1 itu artinya kata kerja bentuk pertama. Yang punya kamus, mungkin kamusnya yang dibilang 1 juta, 2 juta yang kamu punya waktu SMP itu, kamu bisa cari tuh di bagian belakang-belakangnya. Biasanya ada 3 baris kata kerja tuh. Kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Atau boleh download aja aplikasi perubahan kata kerja. Ada banyak di Play Store. Sudah punya kamus di handphone? Kalau yang belum punya, download ya. Yang offline aja, yang nggak usah pakai pulsa, nggak apa-apa. Jadi lebih memudahkan kalian untuk bekerja. Atau misalnya nanti ketemu bule di jalan, mungkin kamu bisa pakai. Oke, cara yang kedua ya. S itu tetap adalah subjek. Oke. S adalah subjek. B itu adalah to be. Pernah dengar kata to be? Kalau di SMP mungkin to be gitu. To be-nya apa? Ada nggak? To be ada berapa? Utamanya to be ada 3. Oke, apa aja? Is, am, dan are. Oke, udah ada yang bisik-bisik saya lihat. Is, am, dan are. Kapan menggunakan is? Is digunakan untuk subjek he. Kata ganti laki-laki, he, he. Kemudian she, kata ganti perempuan, s, he. Dan juga it, kata ganti untuk benda atau binatang. Sedangkan are, kapan digunakan? Jika subjeknya you. You are going to go to the market. Nah, jadi you menggunakan are. We juga sama, menggunakan are. Terus am-nya kapan digunakan? M-nya hanya digunakan untuk subjek I, saya. Oke, ada 3 to be. Sekali lagi, be yang dimaksud di dalam kotak kuning itu adalah to be. To be ada 3, ada is, ada am, ada are. Is digunakan untuk subjek she, kata ganti perempuan, he, kata ganti laki-laki, dan it, jadi menggantikan benda atau binatang yang jumlahnya 1. Kemudian siapa lagi? Are itu digunakan untuk untuk subjek you are, atau untuk subjek we are. Oh, lagi satu, mereka, they are. Sedangkan am hanya punyanya I saja. Jadi I am. Nah, sekarang kalimatnya gimana? Subjek ditambahin to be yang cocok, ditambahin kata going to, ditambah kata kerja bentuk pertama. Yuk, lihat 3 contohnya. I have 3 examples for you. Saya punya 3 kalimat contoh di depan, kamu bisa baca. Oke, sudah dibaca ya. AP3 nomor 23 dan 35. Next time kalau bareng-bareng pakai masker ya. Agus AP3 nomor 6. Pakai maskernya nanti. Wah, ini AP9 yang bertiga ini cuma 1 orang aja yang pakai masker. Nih, AP1 nomor 24, Kadek.
Oke, kita lanjut ya. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. Look at the first example. P7 nomor 2, nggak usah sisiran deh dulu. Tadi dong sisirannya. Oke. Look at the first one. We are going to cook new recipe on Sunday. Jadi kami akan memasak resep baru pada hari Minggu. Jadi belum ya, belum terjadi. Jadi ini yang saya maksud to be. We pasangannya adalah are, ditambah going to, ditambah kata cook, kata kerja pertama. We are going to cook new recipe on Sunday. Resipi itu adalah resep. Kami akan memasak resep baru pada hari Minggu. Oke. Kalimat yang kedua, mother. Mother itu kan kata ganti bisa diganti dengan si ya, perempuan. Makanya to be-nya adalah is. Oke. Mother, father, brother, sister, Andy, Tamara, atau siapapun yang jumlahnya satu atau tunggal, kamu gunakan to be is. Mother is going to have a massage. Massage, pijat ya, bukan message. Kalau message dengan E itu pesan artinya. Mother is going to have a massage at Ubud Spa on Saturday. Oke, jadi belum terjadi. Pada hari Sabtu nanti baru ibu berencana untuk massage di spa. Yang ketiga, I'm going to. Jadi I pasangannya adalah am. I am going to celebrate. Celebrate itu merayakan. I'm going to celebrate Diana's birthday next 2 weeks. I'm going to celebrate Diana's birthday next 2 days. Oke, terus apa sih bedanya Bu antara will sama going to? Apa sih perbedaan penggunaan will dan juga going to? Mungkin ada yang bertanya, mungkin dalam hati. Nah, keduanya sama-sama digunakan untuk menyatakan rencana. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah pasti atau tidaknya waktu yang ditentukan. Contohnya nih, ketika kamu bikin kalimat, I will go to, misalnya mana? I will go to Nusa Penida Island next month. Ketika kamu menggunakan kata will, itu masih belum bisa dipastikan next month itu bulan depan tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Itu belum dipastikan. Sedangkan ketika kamu menggunakan going to, I'm going to Nusa Penida Island next month. Kalau kamu ngomong kalimat seperti itu artinya bulan depan tuh udah ditentuin tanggal berapa ke sana, jam berapa, how do you go there, gimana caranya kamu ke sana, terus di sana nginep berapa hari, dan staying di villa mana, itu sudah ditentukan. Jadi kesimpulannya, antara penggunaan will dan juga going to, itu sama-sama menyatakan rencana, but untuk going to, itu lebih pasti sudah tersusun rencananya dengan baik. Okay, that's the difference. Itu perbedaannya. Once again, sekali lagi, the difference between the use of will and going to, itu adalah terletak pada pasti atau sudah tersusunnya rencananya dengan dengan cermat, dengan pasti gitu. Seperti tadi saya bilang, kalau menggunakan will itu belum tahu bulan depannya tanggal berapa sih tepatnya. Sedangkan menggunakan going to itu udah pasti kamu tahu, oh bulan depannya tuh tanggal sekian. Mau staying di sana how many days, berapa hari?
Terus where will you stay? Di mana kamu bakalan stay di sana? Itu udah terencana, udah tersusun dengan baik. Oke, itu bedanya. Cara pertama untuk menyatakan rencana oke, dengan menggunakan will sudah ya. Terus yang kedua dengan menggunakan going to juga sudah. Sekarang ada cara yang ketiga. Look at the third. Bisa menggunakan would like. Contohnya ini, harusnya ketiga ya, would like. We use would like or like. Jadi besok kamu kalau ada kata would, W-U-L-D atau I'd like, I, apostrofi, koma kecil di atas, kemudian ada kata D, itu artinya I would like ya. We use would like or I'd like to say politely. Polite itu sopan. What we want. Especially when making offers and requests. Jadi, ketika kamu mau menyatakan rencana, di mana di dalamnya ada penawaran atau permintaan dengan sopannya, mungkin dengan orang yang kamu hormati, dengan orang tua misalnya, orang yang baru dikenal misalnya, kamu boleh gunakan kata would like. Okay? Verbs that follow would like are in the to infinitive form. Jadi kata would like ini nanti diikuti kata kerja pertama. Contohnya, kamu mau menawarkan, kamu mau biskuit saat minum kopi, seperti di nomor pertama. Would you like a biscuit with your coffee? Atau would you like to listen to that again? Kamu mau dengar sekali lagi? Atau yang ketiga, I'd like to get a return ticket for tomorrow. Saya ingin mendapatkan sebuah tiket, return tiket, tiket bolak-balik untuk besok. Nah, kapan sih digunakan would like? Sekali lagi, would like digunakan jika kamu ingin menyatakan rencana dengan menawarkan pilihan, offers, dan juga menyatakan permintaan. Oke, seperti contohnya, lihat di situ. Would you like a biscuit with your coffee? Apakah kamu mau biskuit saat minum kopi? Nah, itu kan menawarkan ya. Atau misalnya menawarkan kedua, would you like to listen to that again? Kamu mau dengar sekali lagi? Itu juga merupakan apa? Penawaran. Kemudian ada juga yang terakhir, I'd like to get a return ticket for tomorrow. Itu merupakan permintaan. Jadi, cara yang kedua menggunakan would like jika ingin menawarkan sesuatu atau meminta sesuatu di masa yang akan datang atau menyatakan rencana. Ini yang AP6 nomor absen 19 ini kok berkumpul gini gimana nih? Ketawa-ketawa aja. Ayo lihat screen-nya. Yang baju hitam, baju kuning, AP6 nomor absen 19. Oke, yang selanjutnya adalah yang ketiga, yang terakhir ya. Would rather. Oke, tadi ada cara dengan simple present, menggunakan will atau menggunakan going to, kemudian menggunakan would like, dan yang ketiga menggunakan would rather. Ketika menggunakan would rather, ini pasti ada pilihan. Kamu mau A atau mau B? Kamu mau tas yang warna kuning atau warna hijau? Kamu mau kopi dengan gula yang banyak atau gula yang sedikit? Nah, ini ada penawaran dan ada pilihan. Jadi gunakan would rather ketika kamu ingin menawarkan sebuah pilihan. Would rather is used to show a choice. Do you know choice? Choice adalah pilihan.
choice from different option. Caranya bikin kalimatnya gimana? Lihat yang di kotak warna kuning. Look at the yellow box. Ada subject, ada kata would, tambahin kata rather, ditambah kata kerja bentuk pertama. Ingat ya, when you want to offer a choice, ketika kamu mau menawarkan pilihan, gunakan would rather. Ini contohnya ada, coba lihat. I would rather live in a warm country. Warm itu hangat. Kalau di luar negeri itu kan macam-macam, ada musimnya ya. Ada winter, musim salju. Dan ada musim semi, musim gugur. Nah, di sini dia menyatakan pilihan. Dia lebih suka tinggal di negara yang suhu udaranya hangat atau warm. I would rather live itu kata kerja pertamanya, in a warm country. Saya lebih suka tinggal di negara yang yang cuacanya atau suhu udaranya hangat. Lihat kalimat kedua. I would rather go to a different restaurant. Mungkin nanti diajak sama pacarnya mau makan. Makan di mana? Kamu bisa nyatakan pilihan kamu dengan I would rather go to a different restaurant. Saya maunya pergi ke restoran yang beda dari biasanya. Gitu. Jadi menyatakan pilihan. Atau misalnya, we would rather buy a new book. Kami akan beli buku yang baru daripada buku yang tema-tema yang lama. Jadi we would rather buy a new book. Dan terakhir, they would rather, mereka lebih suka stay in a boarding house. Boarding house itu rumah kos, kos-kosan. Itu boarding house. They would rather stay in a boarding house. Biasanya kan kalau siswa itu ada yang di boarding house, ada yang di apartemen, kalau di luar negeri ada juga yang di dormitory atau asrama. Jadi di sini dia menyatakan they would rather stay in boarding house. Oke. Okay? Nah, kalimat-kalimatnya ini sebenarnya ada di sini. Jadi kita pelajari caranya, waktu kita cuma tinggal 1 menit. Nah, bagi semuanya, listen to me please, dengarkan saya baik-baik. Saya sudah upload materinya di e-learning, khusus untuk AP2 sampai AP9. I have upload the material on e-learning. Mungkin 35 menit ini nggak cukup buat kalian untuk memahaminya. Jadi saya upload materinya di e-learning. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya. Cukup dikerjakan di buku tulis kalian. You don't need to send on e-learning. Jadi jawabannya nggak usah dikirim di e-learning. Cukup for your own exercise at home. Jadi biar nggak banyak memberatkan kirim-kirim lagi, cukup download aja materinya, pelajari materinya di rumah, and then dicoba dijawab pertanyaannya. If you have any difficulties, kalau ada kesulitan, you can chat me, okay, on WhatsApp. Seperti biasa ya, perkenalkan diri dulu, dari kelas apa, pertanyaannya apa, dan pada jam kerja, bukan malam-malam ya. Oke, once again buat semuanya, nanti saya info sama Mr. Dedi sama juga Miss Risna untuk sama-sama mengupload materi tentang intention yang kita bahas hari ini. Oke, jadi untuk AP2 sampai AP9, I have uploaded yesterday. Saya udah upload kemarin materinya. You can check, you can read it, kemudian understand it, and try to answer the question. Jawabannya taruh di mana, Bu? Cukup di buku tulis kamu aja. You don't need to send it on e-learning. Nggak usah dikirim di e-learning. Okay? Our time is up. Waktu kita sudah habis, 35 minutes altogether. I have to end it up karena akan digantikan dengan pelajaran yang selanjutnya. Okay? Thank you so much for today. Mudah-mudahan membantu 35 menit ini untuk memahami. I would like to finish or end our session today by Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.